Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kali ini dalam acara Bincang Ekonomi Syariah, saya Akmaluddin Syahputra yang merupakan salah satu anggota Dewan Syariah Nasional Perwakilan Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan ekonomi syariah bersama pakar hukum bisnis yang juga merupakan saat ini adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara. Kita sapa dulu Pak Dr. Mustafa Kamal Rokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kamal bagaimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dr. Mustafa Kamal, acara kita ini bincang ekonomi syariah. Best ya. Best. Bincang ekonomi syariah. Tanpa T ya. Tanpa T. Best. Baik. Nah, salah satu kalau kita berbincang tentang ekonomi syariah, salah satu yang sering dilakukan adalah jual beli. Iya, iya. Jual beli. Produk yang paling banyak diminati gitu ya. Produk yang paling banyak diminati. Iya, terutama. Bahkan di bank-bank syariah ya. Iya, benar, benar. Jadi pemirsa, di bank syariah itu kita mengenalnya dengan sebutan murabahah. Murabahah itu kalau diterjemahkan adalah jual beli. Ya. Bahwa masyarakat kita ini banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank ya, penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli. Ya. Maka oleh sebab itu sebenarnya di Indonesia sudah keluar fatwa Dewan Syariah Nasional, itu fatwa nomor 4 garing DSN MUI tahun 2000. Tahun 2000 itu berarti sudah 20 tahun 20 ya. tahun. Wah, udah lama. Sudah lama. Sejak awal-awal adanya DSN. Sudah ajak alna DSN. Benar-benar Pak Kamal. Jadi sebenarnya Pak Mustafa, bagaimana sih ketentuan umum murabahah ini? Terutama kita bisa secara umum, nanti kita spesifik kepada lembaga keuangan syariah. Keuangan syariah. Iya. Baik Pak Kamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV MUI Sumatera Utara yang saya banggakan, kembali kita berbincang tentang ekonomi syariah dalam satu kajian khusus tentang ekonomi syariah. Benar Pak Akmal bahwa salah satu akad dalam ekonomi Islam itu kan adalah murabahah ya, murabahah. Ada juga yang disebut dengan, sebenarnya kan kalimat dasarnya atau akad dasarnya itu adalah al-bay' ya, al-bay' jual beli. Lalu ada namanya murabahah. Apa sih bedanya al-bay' dengan murabahah? Nah, begitu ya. Keduanya sesungguhnya sama, tapi ada perbedaan ya. Pemirsa, bahwa al-bay' itu jual beli secara umum. Jual beli baik nanti dia ditentukan keuntungannya atau tidak dan seterusnya. Apakah jual beli yang dipesan atau yang dimintakan untuk dibuat, dan nanti ada bay'ul salam, ada bay'ul istisna dan sebagainya. Nah, hari ini kita bicara tentang bay'ul murabahah. Murabahah ini berasal dari kata ribhun yang artinya untung. Yang menjadi perbedaan dengan al-bay' biasa adalah kalau kita jual beli biasa itu nggak tahu kita keuntungannya. Awak beli cabai berapa 1 kilo berapa? 30.000. Kita beli 30.000. Kita nggak tahu berapa modal dengan berapa untungnya. Nah, murabahah kita tahu berapa modal, berapa untungnya. Kira-kira seperti ini kalau misalnya dalam keseharian Pak Akmal. Berapa cabai ini Wak gitu ya? Berapa cabai ini Bu? Modalku ini 25. Aku ambil untung 5.000, 30. Begitu dia. Jadi ribahun itu hanya satu kali yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yang dalam surah Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sungguh bahwa mereka tidak akan beruntung dalam perniagaannya. Ini sungguhnya Pak Akmal lucu nih, bukan lucu ya, tapi
ini berkaitan dengan orang-orang munafik ya, orang-orang munafik yang kata Allah perilaku mereka itu tidak akan membuat mereka beruntung dalam perniagaannya. Jadi Allah menyebutkan berkaitan dengan sifat-sifat munafik itu juga dikontekskan dengan ekonomi. Karena memang apa? Karena memang Al-Quran itu turun pada masyarakat ekonomi, masyarakat pebisnis. Jadi kalimat-kalimatnya selalu dikaitkan dengan istilah-istilah bisnis, termasuk surah As-Saff ya. Al adlukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Padahal nanti jawabannya tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berkaitan dengan bisnis. Ini ribahun ya. Artinya ada kata ribah dalam Al-Qur'an ini dalam surah Al-Baqarah hanya ada satu kali. Benar Pak Akmal bahwa salah satu keistimewaan dari murabahah ini adalah kita tahu berapa untungnya. Jadi bayangkan Pak Akmal, ketika misalnya kita membeli sepatu, apalagi misalnya di Medan ya, beli sepatu, beli baju atau beli sesuatu yang lainnya, berapa harganya nih? Apalagi di pajak-pajak biasa itu ya, harga sepatu misalnya, berapa nih Pak gitu ya? 350. 350 ini ngambil untung kayaknya 3 kali lipat nih. Kita mau nawar di bawah kali sulit 75. Kalaupun masa harga 3,5 di 75 katanya. Awak tawar yang 150 dia sudah senyum. Karena harga dasarnya mungkin 75, dia udah senyum. Paling tambah sedikit lah katanya. Pura-pura pergi kita, langsung tariknya. Jadilah. Itu menunjukkan bahwa banyak di situ bisa benar ya, tapi walaupun nanti bisa ada kezaliman di situ karena memang tidak tahu ya, bisa bi'ul majhul ya, tidak ketidaktahuan atau kebodohan si pelanggan konsumen itu dimanfaatkan, itu memang juga haram. Tapi situasi itu situasi sulit. Tapi kalau misalnya ada orang begini, ya itu juga saya sering temukan. Ini modalnya sekian ya nih deh. Walaupun kita tak tahu persis apakah dia jujur atau tidak ya, kau tambahinlah dari situ. Itu murabahah. Itu murabahah. Itu adalah bay'ul murabahah. Itu dia menariknya. Nah, tentu dasar-dasar hukumnya berasal dari ayat dan hadis yang berkaitan dengan jual beli. Ya. Innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Kemudian amanu bil aufu bil uqud, itu berkaitan dengan secara umum ya. Nanti misalnya berkaitan dengan innamal bai' antara bai' tetap kalimatnya bai', tapi sesungguhnya ada satu bagian atau turunan dari bai' jual beli secara umum, itu namanya bai'ul murabahah atau jual beli yang sudah diketahui keuntungannya. Nah, Pak Akmal benar tadi sudah disampaikan Pak Akmal di awal pembicaraan kita bahwa akad ini adalah akad yang paling favorit. Ya, saya kira dari sejak berdirinya bank Islam atau bank syariah sampai sekarang bahwa murabahah adalah akad yang paling diminati, yang paling disenangi terutama bank terutama. Kenapa? Karena memang akad ini sudah pasti keuntungannya. Beda nanti kalau misalnya walaupun akan bicarakan lebih lanjut ya, mudharabah, musyarakah itu belum pasti ya. Belum pasti. Kalau ini keuntungan sudah pasti. Pasti keuntungannya. Berapa modal, berapa yang dijual, selisihnya itulah ribahun atau itulah murabahahnya itu. Jadi memang sangat diminati. Nah, saya kira Pak Akmal kita langsung mungkin pada hal-hal yang pragmatis ya. Pragmatis artinya praktis di lapangan ya. Selalu sekali memang di dalam masyarakat kita sama aja bank syariah dengan bank konven ini. Katanya murabahah adalah kalimat murabahah Islam lah gitu ya, kalimat-kalimat Islam. Kredit juga nya. Biaya per bulannya itu sama aja. Lalu benarkah memang itu berbeda? Iya. Pemirsa, bahwa tentu ada perbedaan dan walaupun nanti begini ya, nanti ada juga bank-bank konven yang
memang menetapkan fixed rate, ya, fixed rate. Yang pertama bahwa perbedaannya pasti. Perbedaannya bahwa kalau di bank syariah kita kan sudah tahu harga dasar, ya. Ketika nasabah membeli mobil, datang ke bank, saya membeli mobil, oke, Avanza tahun 2020, berapa harganya? Pak Akmal baru beli mobil tidak? Belum. Oh, belum ya. Kalau baru beli saya kira tahu harga sekarang kan, tapi kalau saya mobil nggak ada mobil saya yang baru ya. Jadi, berapa harganya? Oke, 200 juta. 200 juta. Lalu berapa ribuhunnya? Oke, katakanlah 250 atau 300 juta. Lalu itulah dibagi kepada berapa tahun yang disepakati. Apakah 5, 3, 5 atau juga mungkin bisa 10. Begitu kira-kira ya. Prakteknya gitu, Pak. Prakteknya biasanya tahunnya dulu baru ditambah harganya. Oh, gitu. Yang mana yang benar itu? Kalau Biasanya kan gitu kan? Bapak mau berapa tahun nih bayarnya? Iya. Kalau Bapak bayarnya 10 tahun, maka kami jual 300 juta nih, Pak. Betul. Tapi kalau Bapak bayarnya 5 tahun, kami jual 250 juta. Nah, itu gimana? Betul. Saya kira jika memang ini juga ditonton oleh para bankir-bankir Islam, saya kira memang ini harus dipahami betul ya. Saya punya kenalan satu bank syariah ya. Sebenarnya yang mereka walaupun ini tergantung pada banknya ya. Bank syariah yang dia sempat pimpin itu, tapi saya tidak sebutkan merek di sini ya. Mereka harus beritahu kepada nasabah, misalnya mobil harga sekian, ya 200 juta. Bank misalnya, jadi plafon Bapak karena harga mobil 200 menjadi 300 Pak, karena Bapak ambil 10 tahun. Sebenarnya terjadi tawar-menawar di antara bank syariah itu dengan nasabah. Bisa tawar-menawar, tawar-menawarnya di margin. Walaupun terus terang setelah beberapa tahun kemudian itu tidak diberlakukan oleh banknya lagi. Yang tidak diberlakukan? Tawar-menawar margin. Ya? Harusnya idealnya begitu. Harga sekian, nah kalau bisa bank syariah menerapkan seperti itulah. Harga sekian, kami naikkan harga sekian sebagai keuntungan kami. Ada terjadi tawar-menawar. Pak, kalau bisa kurang sedikit lah keuntungan bank. Kami sanggupnya sekian. Waduh, ini kita butuh banyak biaya, kita butuh ini. Walaupun akhirnya misalnya sepakat mereka, itulah terjadinya antarodimnya itu menjadi menjadi kuat. Walaupun sesungguhnya bukan berarti tidak antarodim juga ketika misalnya ditetapkannya sekian gitu. Kan bank itu sering filosofinya kan, kalau saya dulu belajar nih ya, take it or leave it contract. Yes. Nah, itu dia memang. Jadi nggak ada seperti yang Pak Mustafa bilang tadi bahwa kita bisa nego. Benar. Ya. Saya kira memang leave it. Kecuali memang kalau dalam hukum perdata itu ada posisi tawar. Misalnya kita ini yang kita pinjam itu besar gitu loh, sehingga sangat menguntungkan bagi bank. Jadi posisi tawar kita tinggi. Artinya kita bisa negosiasi karena kita posisi tawar kita tinggi. Kalau tidak, maka filosofinya tadi take it or leave it. Yes. Ya kan? Betul Pak. Bagaimana posisi bank ini Pak Mustafa, khususnya bank-bank syariah ini, ya kalaupun posisinya di atas, janganlah terlalu angkuh gitu loh. Bolehlah negosiasi dengan pelanggan. Betul. Gitu. Pak Akmal, betul sekali bahwa bank syariah harus memang disyariahkan secara komprehensif atau katakanlah kafah. Jadi dari mulai paradigmanya harus berubah memang, bahwa bank dengan nasabah itu bukan hubungan atas dengan bawah begitu ya, tapi sesungguhnya bukan hanya hubungan kepentingan bisnis yang untung atau tidak untung, tapi semuanya adalah tolong menolong. Iya. Ta'awun. Ini memang harus dipegang betul. Jadi tolong menolong itu bukan hanya jargon gitu, kemudian kita hafal ayatnya wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tapi tidak. Tapi harusnya memang dia terejawantahkan dalam kehidupan katakanlah berbisnis dalam dunia perbankan. Jadi memang kenapa misalnya ada pelayanan yang prima terhadap nasabah. Tapi seperti kata Pak Akmal, kalau nasabahnya minjamnya kecil agak cuek dia Pak Akmal. Tapi kalau nasabahnya minjamnya besar, bahkan besar sekali, itu mereka jemput sampai ke rumah. Iya. Bahkan mereka servis. Itu sebenarnya bertentangan dengan
asas, bertentangan dengan filosofi dari ekonomi Islam. Ini ta'awun. Bahkan mungkin orang-orang yang miskin yang tidak mampu itu justru menjadi nasabah yang diistimewakan. Iya, harusnya begitu. Harusnya begitu. Kenapa? Karena memang misi Islam ini adalah untuk mengangkat derajat orang-orang yang fakir. Bahkan Allah sendiri selalu merepresentasikan dirinya bersama orang-orang fakir. Sampai begitu pentingnya. Tapi jangan, oleh karena itu jangan ketika yang misalnya, maaf ini misalnya developer minjamnya 30 miliar, 300 miliar. Wah, itu kadang-kadang sampai apa namanya, servis habis lah. Servis padahal macet habis dia. Nah, ini bertentangan. Saya kira memang dalam dunia perbankan maupun di luarnya bahwa konsep jual beli, apakah misalnya kedai-kedai sampah ya, kedai-kedai yang kecil-kecil sampai kepada bank, sampai kepada mungkin di pasar modal, sungguhnya harus berdasarkan hubungan saling tolong menolong. Jadi kan ada juga di ketentuan umumnya, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Benar, benar. Kan kalau jual beli kan wa ahallal bai' wa harrama riba. Betul. Kan ketika orang-orang Yahudi dulu ya, orang Yahudi itu ya, Betul. menyamakan banyak mithlu riba ya. riba, maka Allah menegaskan. Benar. Tidak sama itu. Benar. Jadi Lalu di mana tidak samanya? di mana bisa kita sebutkan lagi murabahah yang bebas riba? Kalau murabahah kan jual beli pasti bebas riba. Kenapa harus ditekankan lagi jual belinya nggak boleh riba gitu? Padahal Allah telah tegaskan bahwa jual beli itu tidak sama dengan riba. Benar. Pak, malah ada dua yang paling penting digarisbawahi dalam membedakan riba dengan bayang yang Allah paralel kan ya. Innamal bay'u mithlu riba baru halallahu bay'u wa harrama riba. Ini kan Allah paralelkan ya. Yang pertama, Pak Akmal dan para pemirsa, bahwa dalam jual beli dalam ekonomi Islam harus ada yang real. Nah, ini saya ingat sekali mata kuliah Pak Prof. Amir Nuruddin, semoga beliau sehat selalu. Amin. Realnya itu bahwa ada yang dijual. Jadi ketika misalnya dalam, maaf nih, di perbankan yang lainnya, misalnya dia pinjam sesuatunya itu kan nggak tahu kita. Minjam uang berapa, katakanlah 500 juta. Itu untuk apa? Sesuatu apa itu? Nggak tahu kita. Dalam ekonomi Islam dia harus ada yang bergerak, ada yang yang membuat pertambahan ekonomi. Misalnya apa? Membeli mobil itu adalah barang yang membuat orang mendapatkan manfaat darinya, dan itu adalah sesuatu yang real. Misalnya begini, perbedaannya misalnya dengan bank konven dan murabahah. Walaupun misalnya, maaf ini juga saya sering dengar bahwa ada juga bank-bank syariah ya yang menggunakan murabahah tapi barangnya nggak ada. Tapi harusnya memang ada. Bapak mau beli apa? Saya mau beli laptop. Maka harus betul-betul beli laptop dia. Real dia. Ekonomi syariah itu harus menggerakkan yang real. Ada sesuatu yang bergerak. Laptop, meja, ada mobil, ada rumah, jelas dia. Tapi kalau misalnya ada orang minjam uang, ada agunanmu, ada. Untuk apa suka hatimu? Bisa jadi untuk foya-foya, bisa jadi untuk yang haram, bisa jadi yang tidak berguna apa-apa. Lalu dia membayar cicilannya. Itulah beda dengan bank syariah atau misalnya ekosistem ekonomi syariah, bahwa dia ada sesuatu yang jelas. Bapak mau beli apa? Oh, saya mau beli rumah. Rumahnya untuk apa? Untuk tinggal. Jelas. Jelas ya, Pak. Tidak boleh tidak jelas. Jadi kalau sudah dibilangnya saya mau beli rumah, gitu. Iya. Kemudian tak dibelikan. Iya, itulah yang sebenarnya tidak dibolehkan. Tidak ada ma'qud alaihnya situ kan. Kan ada rukunnya, ada kesepakatan awal pemesanan itu gimana? Nah, benar Pak Akmal, memang dalam prakteknya ini selalu dipertanyakan oleh banyak orang ya. Prakteknya sama aja Ustaz. Datang kita ke sana mau beli, hanya formalitas saja membeli gitu ya. Beli apa? Beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu gitu. Nanti kalau kita udah ambil uangnya, pulang nggak beli itu juga dia. Sebenarnya itulah yang menjadi tanggung jawabnya bank, bahwa apa yang dimintakan atau yang ditransaksikan dengan nasabah itu benar-benar real.
Karena kan sesungguhnya begini Pak Kemal ya, ini kan memang di apa namanya, di al-uqud al-murakkabah ya, dia akad yang disatukan. Jadi ketika nasabah membeli sesuatu kepada katakanlah meminta pembiayaan bahasanya ya, pembiayaan kepada bank, membeli apa nih Pak? Membeli mobil. Kenapa nggak pihak bank yang langsung Iya, datang? benar. Harusnya kan pihak bank langsung, minimal pihak bank itu ngasih urbun lah, uang panjar ya. Benar, Ya, benar. uang muka ya. Jadi kan kalau dalam helahnya kan bank kira-kira udah baik, saya ini saya jualkan mobil ini kepada Anda, saya belikan dari sana, tapi untuk membelinya diwakilkan, akad wakalah kan begitu kan? Di kira-kira Itu sering terjadi salah guna ya. benar. Makanya yang paling bagus itu pihak bank yang membelikan. Jadi Pak Akmal, jangankan yang paling bagus, kalau memang sudah kuat dugaan bahwa dia tidak membelinya, bahkan itu saya kira pasti haram. Karena rukun akadnya ada yang hilang, yang ini ma'qud alaih. Maksudnya ya. Rukun sudah tercederai maka batal. Tapi kalau misalnya memang ada nasabah yang memang diyakini untuk membeli apa yang dia akadkan, maka bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diakadkan tadi, maka itu saya kira berlakulah uruf ya, artinya Jadi kan sebenarnya gini Pak Mustafa, saya potong dikit nih. benar. Biar pemirsa mudah-mudahan jelas nih. Ini bank ini kan sebagai pembiayaan. Benar. Misalnya saya mau beli rumah, uang saya nggak ada, rumahnya harganya 300 juta. Maka saya minta bank membiayai saya membeli. Sebenarnya kan rumah itu rumah bank. Bank membeli rumah tersebut, Benar. dan rumah itu sudah punya bank. Kemudian bank menjual kepada saya. Benar. Karena saya belinya tempo 10 tahun, maka bank menjualnya kepada saya itu 500 juta. 200 juta adalah ada keuntungan normal. bank Ya. 200 Juta. juta misalnya ya. Jadi seandainya saya itu tidak membayar rumah tersebut, itu kan rumah punya Bang, bank, punya banknya. benar. Kan begitu dia. Benar Pak. Cuman banyak kasus kita pinjam untuk beli rumah, tapi nggak kita belikan ke rumah, sehingga bank itu, bagaimana mungkin bank itu meminta kembali karena dia nggak kita belikan. Itu banyak kasus gitu kan. Benar. Pihak bank tidak mau tahu kita mau beli apa, Iya. kita belikan atau tidak. Yang pasti harus bayar Dari mulai DP. dari murabahnya itu dia bayar 200 juta itu kita bayar gitu. Itu boleh apa tidak? Benar Pak Kemal, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau barangnya atau ma'qud alaihnya itu tidak ada, maka berarti jelaslah akadnya itu akad yang batil. Itu akad yang batil. Betul, karena memang tidak ada ma'qud alaihnya. Harusnya, walaupun dalam kasus-kasus yang pernah saya dapatkan, memang biasanya ada kerjasama developer dengan pihak perbankan ya. Ya harusnya memang pihak perbankan datang ke perumahan itu melalui kerjasama mereka. Oh ya, ini rumahnya tipe sekian kali sekian. Oke, ini dia. Oke, kami membeli rumah ini dari developer. Setelah kami membelinya, barulah kami menjualnya kepada pihak nasabah. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Semua hal, apakah mobil, apakah kulkas, yang macam-macam segala itu harusnya adalah jelas barangnya. Bahkan sebenarnya kalau pendapat-pendapat para ulama dan pakar-pakar ekonomi Islam, harusnya bahwa kepemilikannya harus dikuasai dulu Pak Ahmad. Misalnya sertifikat rumahnya itu harus dipegang dulu oleh bank atau minimal kalimatnya sudah perpindahan hak kepada pihak bank. Artinya developer harus menjual kepada bank, lalu bank menjual kepada nasabah. Tapi memang ini Pak Akmal dalam biaya pembiayaan menjadi double. Double. Bahkan karena memang double maka menjadi mahal dirinya, menjadi mahal karena ada biaya penjualan pertama, ada biaya penjualan kedua dari pihak bank ke situ. Tapi kalau dengan demikian bank nggak butuh jaminan lagi. Sekarang kan bank butuh jaminan kalau kita merubah. Harusnya jaminannya mobilnya itu. Oh iya, betul. Tapi betul. karena mereka menganggap
dalam tanda kutip kita membiarkan kita nggak membeli apapun, Iya. maka dia butuh jaminan. Misalnya kita mau pinjam untuk beli rumah 300 juta. Harusnya kalau kita beli ke dia, kita kan nggak perlu jaminan. Karena rumah itu langsung. Rumah itu rumah dia. Kita bayar secara cicilan. Tapi banyak juga murabahah ini perlu jaminan. Benar. Mungkin katanya biar serius lah mesannya gitu loh. Benar. Memang persoalan jaminan ini itu memang dibolehkan dalam fikih muamalah ya. Karena jaminan ini untuk memastikan tidak dimanipulasi atau nanti tidak dibayar oleh satu pihak ya. Tapi kalimat fatwa DSN itu kan kalimat yang dibolehkan. Sebenarnya perbankan syariah ya, kalau ingin berbeda dari perbankan konvensional ya, memang harusnya tidak semuanya harus menggunakan jaminan. Memang ini persoalannya Pak Akmal. Jaminan ini akhirnya karena memang ini juga diwajibkan oleh Bank Indonesia ya, dalam hal ini OJK. OJK juga mewajibkan itu agar memang tidak banyak NPL namanya, non performing loan atau disebut dengan kredit macet, itu akhirnya memang diwajibkan oleh pihak OJK kepada nasabah yang meminjam atau yang membuat pembiayaan dengan jaminan. Padahal dalam konsep fikih muamalah fikih muamalah kita yang pelajari yang dari kitab-kitab lama sampai yang misalnya yang baru itu, bahwa jaminan itu tidak harus dengan benda. Tidak harus benda ya. Tapi boleh kepercayaan. Bisa kepercayaan. Boleh SK ya kalau PNS ya? Iya, SK atau memang keyakinan kita terhadap seseorang. Ada penjaminnya ya. Pak Haji misalnya yang dikenal jujur dengan datang dia. Masa kita nggak yakin dengan dia? Iya. Masa kita minta lagi, mana ada surat tanah nggak Pak? Ada nggak ini SK? Ada nggak? Sebenarnya tidak harus. Dan akhirnya orang merasa bahwa sama saja. Sama aja. Iya. Terus bagaimana dengan ini Pak? Kalau itu kan ada juga yang misalnya saya kredit beli mobil ya. Benar, Pak. Setahun itu kan kreditnya 5 tahun tuh. Setahun saya jual, boleh nggak itu Pak? Itu kan sebenarnya punya bank gitu. Mobil itu kan punya bank. Kita kan bayarnya secara angsur. Atau itu punya kita. Saya mau luruskan dulu, apakah mobil yang kita beli secara murabahah ke bank secara 10 tahun ya dengan angsur 10 tahun, kapan itu punya milik kita? Kalau setelah kita beli seminggu kemudian atau setelah kita beli itu menjadi milik kita, berarti kita boleh dong menjualnya. Iya. Ya kan? Iya. Pak Akmal, bahwa ini kan berlakulah hukum jual beli. Jual beli ya. Ya, murabahah itu kan seperti yang saya katakan adalah jual beli. Jual beli ini kan ada jual beli angsur atau bay'un taksir, ya. Ini sesungguhnya dibolehkan, ya. Jadi dalam pemirsa bukan berarti bahwa angsuran itu tidak boleh, tidak. Itu juga dibolehkan. Bahwa misalnya rumah kita yang kita beli dari bank, ya, ataupun bank beli dari developer, sesungguhnya itulah berkaitan dengan jual beli. Maka sesungguhnya kepemilikan rumah itu sesungguhnya rumah kita. Jadi boleh kita jual. Boleh kita jual, tapi biasanya itu tidak tentu keperpindahannya itu kan tentu setelah lunas Pak Akmal. Kalau belum lunas nggak boleh ya? Iya, itulah ada istilah over credit. Over credit dia, jadi guys, sebenarnya itu dia. Sebenarnya iya, kalimatnya tetap atau akadnya adalah akad jual beli. Bukan akad hutang piutang. Akad jual beli. Akad Berarti jual boleh beli. dijualnya ya? Sebenarnya hakikatnya dia perpindahannya itu sebenarnya memang kalau dalam hukumnya itu kan ketika sudah dilunasi, ya, bahwa berlakulah hukum bahwa ketika satu pihak menyerahkan barang, satu pihak menyerahkan uang. Kan kadang kalau kita kendaraan itu kan BPKB-nya masih sama bank. Betul, agar memang karena dianggap itu memang milik bank. Betul. Jadi kita nggak bisa menjualnya. Benar. Maka caranya ya over credit. Over credit, betul Pak Akmal. Kemudian begini Pak Mustafa, bagaimana kalau nasabah itu nggak ada duit atau menunda hutangnya? Jadi kalau dia bayar sebulan itu misalnya bayar 5 juta, dia nggak ada uang, dia tunda. Itu boleh nggak? Pak Akmal, bahwa dalam hukum ekonomi syariah atau fikih muamalah, bahwa
menunda membayar hutang itu jika memang pada kondisi yang tidak mampu, ya itu memang dimaklumi. Oh, kalau dia mampu dimaklumi. Tapi kalau mampu tapi tidak dibayar, maka itu adalah sesuatu berdosa, ya. Berbanyak hadis yang menyebutkan orang-orang yang menunda hutangnya dibayar itu adalah perbuatan yang tercela. Nah, tentu dalam hal ini Pak Akmal, dalam konteks perbankan syariah, maka tidak boleh disamaratakan sebenarnya orang yang tidak mampu membayar tadi. Maka dilihatlah kondisi realnya. Dia ada yang mampu Pak Mustafa, cuman bulan itu aja dia nggak mampu. Iya. Itu biasanya ada konsep denda ya? Tentu ada, tapi sebenarnya ada pemberian kemudahan, ya, kemudahan. Dia dibolehkan misalnya membayar sesuai dengan kemampuan dia. Nah, itu nanti itu kan orang yang nggak sanggup bayar gitu ya. Misalnya bangkrut dan nggak sanggup bayar, misalnya mungkin di rescheduling utangnya. Ini dia sebenarnya sanggup bayar, cuman waktu itu dia bulan itu aja dia nggak ada. Gitu. Misalnya pengusaha kan, waduh ini telepon ke bank, saya nggak sanggup lah bayar bulan ini, tapi insya Allah bulan depan saya bayar sekarang dan bulan depan gitu. Misalnya saya nggak sanggup bayar 5 juta nih, bulan depan saya bayar 10 juta. Biasanya bank mau nggak gitu? Yang pernah saya wawancarai, ya, kebetulan memang saya juga melakukan penelitian, tapi memang dalam kondisi COVID kemarin Pak Akmal, itu sebenarnya kalau di bank syariah, bank syariah yang kemarin saya wawancara, itu sebenarnya ya sangat fleksibel sebenarnya. Fleksibel ya? Sangat fleksibel. Dan tanpa denda ya? Tanpa denda. Alhamdulillah. Tetapi kalau memang dia ada kasus-kasus yang memang dia tidak bayar dan memang tidak mampu, maka dia dikenakan denda. Tapi ingat ya pemirsa, bahwa denda yang ada di bank syariah dengan bank konven itu berbeda. Kalau di bank syariah, dendanya itu bukan pendapatan bank. Kalau konvensional itu pendapatan bank. Jadi itu menjadi dana kebajikan, namanya qardul hasan. Jadi dia beda tempatnya, dia nggak masuk keuntungan bank. Nah, dana qardul hasan ini nanti bisa diberikan misalnya pembiayaan dengan tanpa bunga dan sebagainya. Itu perbedaannya. Nanti kita bicarakan qardul hasan. Baik Pak Akmal. Jadi Pak Mustafa, kita sudah hampir 30-40 menit nih. Kita sudah bincang ekonomi syariah kita, base kita ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Kali ini kita bincang tentang murabahah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kita akan bisa saksikan di channel Majelis Ulama Indonesia MUI Sumut, dan kita saat ini sedang berada di studio Kedai Wakaf MUI Sumatera Utara. Tagline Kedai Wakaf MUI Sumatera Utara adalah kami memudahkan Anda berwakaf dengan visi membangun wakaf produktif. Saya Akmaluddin Syahputra bersama teman saya Dr. Mustafa Kamal Rokan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.